Halo anak-anak, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia tentang sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada beberapa contoh sel elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang paling sering ditemukan adalah baterai. Jadi dalam baterai ini menggunakan prinsip sel elektrokimia. Kemudian ada aki. Jadi aki juga menggunakan prinsip sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari sel elektrokimia itu. Nah, dalam suatu reaksi redoks terjadi peristiwa serah terima elektron yang dapat menyebabkan perubahan biloks beberapa unsur. Peristiwa serah terima elektron dalam reaksi redoks tersebut menimbulkan arus listrik. Nah, arus listrik ini ditimbulkan dari perubahan kimia, itu disebut dengan reaksi elektrokimia. Jadi reaksi kimia yang bisa menimbulkan arus listrik itu disebut dengan reaksi elektrokimia, atau sebaliknya arus listrik bisa mengakibatkan terjadinya perubahan kimia, itu disebut juga dengan reaksi elektrokimia. Kemudian reaksi elektrokimia ini biasanya terjadi dalam suatu wadah yang disebut dengan sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia menggunakan dua elektrode namanya. Jadi elektrode itu adalah kutub-kutub yang bermuatan listrik. Nah, elektrode dalam sel elektrokimia itu ada dua, ada anode dan ada katode namanya nanti. Bisa juga disebut anoda atau katoda. Nah, di anoda biasanya terjadi reaksi oksidasi. Mungkin kalian masih ingat apa itu oksidasi, apa itu reduksi, nanti silakan dibaca-baca lagi. Kemudian katoda itu merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi di anoda terjadi oksidasi, di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, oksidasi dan reaksi reduksi ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam sel elektrokimia itu ada dua jenis, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Nah, apa perbedaannya? Bisa kita lihat di sini. Sel Volta itu mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Kalau sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Kemudian, kalau sel Volta, katodanya kutub positif dan anodanya kutub negatif. Kalau sel elektrolisis, katodanya kutub negatif dan anodanya kutub positif. Nah, untuk lebih mudah mengingat, nanti di sel Volta itu bisa disingkat kapan. Jadi katoda positif, anoda negatif. Kalau elektrolisis itu disingkatnya kenap, katoda negatif, anoda positif. Untuk contoh, sel Volta itu ada baterai dan aki. Kalau sel elektrolisis ada pengisian aki, ada juga yang disebut dengan penyepuhan logam, itu sel elektrolisis. Nah, pada video kali ini saya akan khusus membahas tentang sel Volta. Untuk sel elektrolisis akan dibahas di video berikutnya. Pertama, sel Volta. Sel Volta ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Dia menemukan terbentuknya arus listrik dari suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang terjadi merupakan reaksi redoks dan alatnya disebut dengan sel Volta. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh rangkaian dari sel Volta. Nah, dalam sel Volta ini ada yang namanya elektroda, seperti yang saya bilang tadi. Elektroda itu ada dua, ada katoda dan anoda. Nah, ini katodanya, ini anodanya. Katoda yang bermuatan positif, anoda yang bermuatan negatif. Di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, di sini anoda yang digunakan adalah logam seng, katodanya menggunakan Cu. Selain katoda dan anoda, dalam sel Volta juga ada yang namanya jembatan garam. Kemudian ada kawat pengantar, kemudian ada voltmeter untuk mengukur arus listrik. Kemudian menggunakan juga larutan elektrolit. Nah, kalau di sini menggunakan ZnSO4 di anoda dan CuSO4 di katoda. Nah, bagaimana reaksi yang terjadi di sel Volta bisa kita lihat di video berikut. Nah, ini dia. Jadi yang kuning ini adalah elektron. Jadi elektronnya dilepaskan oleh anoda. Jadi
Zn. Jadi seperti penjelasan tadi, di anoda terjadi reaksi oksidasi atau melepaskan elektron. Jadi yang kuning ini dari anoda dilepaskan oleh Zn, dia mengalir ke katoda. Nah, nanti di katoda ini ada ion Cu2+ dari larutan CuSO4. Nah, ion Cu2+ itu nanti yang menangkap elektron dari yang dilepaskan oleh anoda, sehingga di katoda terjadi reaksi reduksi, penangkapan elektron. Nah, reaksinya bisa dituliskan seperti ini. Di anoda terjadi peristiwa oksidasi, yaitu elektron dilepaskan dari atom-atom Zn. Jadi atom Zn ini melepaskan elektron ke dalam larutan, kemudian mengalir ke katoda. Reaksinya dituliskan seperti ini. Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Kemudian di katoda terjadi peristiwa reduksi, yaitu elektron dari Zn mengalir melalui kabel menuju elektroda Cu, kemudian ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di larutan ini. Reaksinya adalah Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, jadi menjadi logam Cu. Nah, ini reaksinya jadi di anoda Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron, di katoda Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, kalau dituliskan reaksinya menjadi seperti ini. Jadi ini namanya reaksi sel, jadi reaksi totalnya Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah Cu. Jadi elektronnya dihilangkan. Kemudian selanjutnya notasi sel. Nah, notasi sel itu adalah penulisan reaksi kimia dalam sel Volta. Misalnya reaksi yang tadi. Jadi di anoda reaksinya seperti ini, katoda reaksinya seperti ini. Kemudian ini bisa penulisannya dipersingkat melalui notasi sel. Jadi rangkaian sel Volta dapat ditulis dalam bentuk notasi atau diagram sel. Dalam menuliskan diagram sel, anoda dituliskan di sebelah kiri dan katoda di sebelah kanan yang dipisahkan oleh jembatan garam. Jembatan garam nanti dilambangkan dengan 2 garis sejajar. Kemudian secara umum notasi sel dituliskan sebagai berikut. Jadi anoda, reaksi di anoda dituliskan dulu, kemudian jembatan garam, baru reaksi di katoda. Sehingga untuk sel Volta ini, reaksi sel Volta ini bisa dituliskan seperti ini. Di anoda Zn berubah menjadi Zn2+. Di Zn berubah menjadi Zn2+. Jadi garis satu ini adalah menunjukkan memisahkan antar fase. Jadi Zn yang awalnya padat menjadi larutan Zn, Zn2+, jembatan garam, baru reaksi di katoda Cu2+ menjadi Cu. Nah, ini disebut dengan notasi sel. Nah, contoh misalnya bagaimana menuliskan notasi sel pada reaksi berikut ini. Yang pertama, Mg tambah Cu2+ menjadi Mg2+ tambah Cu. Nah, untuk menuliskan notasi selnya, tentukan dulu mana reaksi di anoda, mana reaksi di katoda. Jadi reaksi di anoda tuliskan duluan, baru tuliskan reaksi di katoda. Misalnya yang nomor 1, anodanya adalah reaksinya Mg menjadi Mg2+, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Reaksinya seperti ini, Mg menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Jadi ini reaksi oksidasinya di anoda. Nah, reaksi di katodanya adalah Cu2+ menjadi Cu. Jadi dari ion menjadi logam, itu berarti dia adalah reaksi reduksi. Jadi Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Reaksi reduksi berarti terjadi di katoda. Nah, ini baru bisa dituliskan sekarang notasi selnya. Reaksi di anoda dulu, baru reaksi di katoda. Jadi di anodanya Mg menjadi Mg2+, di katodanya Cu2+ menjadi Cu. Nah, seperti itu cara menuliskan notasi selnya. Untuk yang nomor berikutnya juga sama caranya. Jadi yang ini yang menjadi reaksi di anoda adalah Mg menjadi Mg2+. Katodanya adalah Zn2+ menjadi Zn, sehingga notasi selnya dituliskan Mg menjadi Mg2+, kemudian Zn2+ menjadi Zn. Jadi di anoda dulu baru di katoda. Jadi seperti itu cara menuliskan notasi pada sel Volta. Nah, saya lanjutkan. Ada yang namanya potensial elektroda standar.
Nah, pada sel volta yang contoh tadi, itu tersusun dari elektroda Zn dan Cu. Ternyata elektroda yang mengalami oksidasi. Ternyata elektroda Zn yang mengalami oksidasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa logam Zn lebih cenderung mengalami oksidasi dibandingkan logam Cu, atau logam Cu dia lebih cenderung mengalami reaksi reduksi. Nah, kenapa Zn yang mengalami oksidasi bukan Cu? Atau kenapa Cu yang mengalami reduksi bukan Zn? Apakah itu bisa dibolak-balik? Nah, jawabannya adalah seperti ini. Untuk membandingkan kecenderungan logam-logam mengalami oksidasi, digunakan elektroda hidrogen sebagai pembanding yang potensial elektrodanya adalah 0 volt. Potensial elektroda yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu dan tekanan standar pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer disebut potensial elektroda standar. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding hidrogen mempunyai potensial elektroda positif. Jadi yang lebih mudah mengalami reduksi dari hidrogen, potensial elektrodanya positif atau lebih dari 0. Sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi dibanding hidrogen mempunyai potensial elektroda negatif atau kurang dari 0. Jadi potensial elektroda standar ini menunjukkan urutan kecenderungan untuk mengalami reduksi sehingga dikenal dengan potensial reduksi standar. Nah, dari sini bisa disimpulkan, jadi semakin besar potensial reduksi standarnya, jadi yang kalau semakin positif dia, semakin besar potensial reduksi standarnya, maka dia akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi, sehingga dia posisinya adalah sebagai katoda. Nah, semakin kecil potensial reduksi standarnya, dia akan lebih mudah mengalami oksidasi, sehingga dia di posisinya sebagai anoda. Nah, ini merupakan data dari potensial reduksi standar. Jadi semakin ke bawah, ini semakin besar. Jadi ini hidrogen. Jadi semakin mudah mengalami reduksi, maka akan semakin positif dia. Nah, ini semakin mudah mengalami reduksi, sehingga ini semakin ke bawah, semakin besar, semakin mudah mengalami reduksi. Semakin ke atas, semakin kecil, semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi nanti yang potensial elektroda standarnya lebih besar akan lebih mudah mengalami reduksi dan biasanya posisinya sebagai katoda. Nah, selanjutnya adalah potensial sel. Potensial sel ini merupakan beda potensial yang terjadi antara dua elektroda pada suatu sel elektrokimia. Potensial sel merupakan selisih antara elektroda yang mempunyai potensial elektroda tinggi atau di katoda dengan elektroda yang mempunyai potensial elektroda rendah atau di anoda. Nah, dirumuskan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, potensial sel ini dapat digunakan untuk memperkirakan spontan atau tidaknya suatu reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu bisa berlangsung spontan bila E0 selnya lebih besar dari 0 atau nilainya positif. Nah, kalau tidak spontan berarti N0 selnya atau potensial selnya itu negatif atau kurang dari 0. Misalnya contoh, suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dan tembaga. Bila diketahui potensial reduksi dari Mg2+ tambah 2 elektron menjadi Mg adalah min 2,37 volt dan Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu adalah plus 0,34 volt, maka tentukan A katoda dan anodanya, B reaksi yang terjadi, kemudian C notasi sel, dan D potensial sel. Nah, untuk menentukan yang pertama, katoda dan anodanya dilihat dari potensial elektroda standarnya. Jadi mana yang lebih besar berarti dia lebih mudah mengalami reduksi, berarti itu yang menjadi katoda. Nah, kalau dilihat di sini yang lebih besar adalah ini C2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, berarti logam Cu yang menjadi katodanya, sedangkan Mg karena lebih kecil menjadi anoda. Sehingga katodanya adalah Cu, anodanya adalah Mg. Kemudian reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya, berarti di katoda reaksinya adalah terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi dari Mg ini.
dituliskan di anoda Mg melepaskan elektron karena mengalami reaksi oksidasi. Mg menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Di katoda Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian reaksi selnya, jadi elektronnya bisa dihilangkan sehingga tersisa Mg tambah Cu2+ menjadi Mg2+ tambah Cu. Yang ketiga, notasi sel. Notasi sel itu dibuat dari pertama anoda, kemudian katoda. Anodanya adalah Mg menjadi Mg2+, katodanya Cu2+ menjadi Cu. Nah, mohon maaf, ini harusnya satu garis saja. Kemudian potensial selnya adalah E0 sel E0 katoda kurang E0 anoda, berarti katodanya adalah Cu, berarti 0,34 dikurang min 2,37. Hasilnya min 2,71 volt. Jadi itu cara menentukan potensial sel. Contoh selanjutnya, suatu sel volta tersusun dari elektroda nikel dan aluminium dengan potensial elektroda standarnya sekian, min 0,25 dan min 1,66 volt. Tentukan sama seperti tadi, yang pertama katoda dan anoda, berarti dilihat dari potensial elektroda standarnya mana lebih besar. Nah, di sini yang lebih besar adalah nikel, min 0,25. Berarti nikel ini yang menjadi katoda, aluminiumnya menjadi anoda. Kemudian reaksinya, tuliskan reaksi oksidasi di anoda, Al yang mengalami oksidasi menjadi Al3+ tambah 3 elektron. Kemudian di katoda, Ni2+ tambah 2 elektron menjadi Ni. Nah, untuk reaksi selnya, jadi karena ini elektronnya tidak sama, 2 elektron, 3 elektron, jadi disamakan dulu. Jadi nanti di sini dikalikan 2, reaksi di katoda dikalikan 3. Sehingga jadinya ini dikali 2 jadi 2Al tambah 2Al3+ tambah 3 elektron. 6 elektron karena dikali 2, kemudian di katoda dikali 3 semuanya. Sehingga elektronnya bisa dihilangkan. Hasilnya adalah 2Al tambah 3 Ni2+ menjadi 2Al3+ tambah Ni. Jadi ini reaksi selnya yang terbentuk. Kemudian notasi selnya, jadi tuliskan reaksi di anoda dulu, 2Al menjadi 2Al3+. Kemudian jembatan garam, 3 Ni2+ menjadi 3 Ni ya. Kemudian potensial selnya itu adalah sama E0 sel sama dengan E0 katoda kurang E0 anoda. Katodanya adalah min 0,25 dikurang min 1,66. Itu hasilnya 1,41 volt. Jadi itu caranya menuliskan potensial sel. Jadi, nah kalau seperti ini artinya reaksinya berlangsung spontan. Karena dia positif. Nah, kemudian contoh soal selanjutnya, diketahui potensial reduksi dari Mg ini adalah min 2,37, Cu-nya adalah plus 0,34 volt. Jelaskan dengan perhitungan apakah reaksi berikut berlangsung spontan atau tidak. Nah, ada reaksi ini, Mg2+ tambah Cu menjadi Mg tambah Cu2+. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pertama tentukan dulu katoda dan anodanya. Nah, untuk menentukan katoda dan anoda, jangan dilihat dari sini dulu, tapi lihat dari reaksinya ini. Jadi Mg2+ menjadi Mg, jadi dari ion menjadi logam. Itu artinya adalah reaksi reduksi. Berarti ini adalah katodanya Mg. Kemudian Cu menjadi Cu2+, berarti ini melepaskan elektron. Berarti ini adalah anoda. Jadi dalam reaksi ini yang berfungsi sebagai katoda adalah Mg, anodanya adalah Cu. Jadi nanti jangan melihat dari data ini dulu untuk menentukan katoda dan anodanya. Untuk katoda dan anoda ditentukan dari sini. Ya, jadi ini yang digunakan untuk menentukan mana katoda dan mana anoda. Jadi katodanya Mg, Cu-nya adalah anoda. Jadi ini katodanya, Cu jadi Cu2+ adalah anoda, sehingga buat perhitungannya katodanya ini Mg berarti min 2,37 kurang min 0,34, hasilnya min 2,71 volt. Berarti reaksi ini secara perhitungan tidak spontan atau tidak bisa berlangsung. Nah, seperti itu cara menjawabnya.
Kemudian contoh yang kedua, apakah reaksi ini bisa berlangsung spontan? Jadi sama seperti tadi, tentukan dulu katoda dan anodanya berdasarkan dari reaksi. Jadi ini reaksinya Ca2+ tambah 2Ag menjadi Ca dan 2Ag+. Nah, dari sini perhatikan dulu Ca2+ dia berubah menjadi Ca. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Berarti dia sebagai katoda. Kemudian Ag-nya berubah menjadi Ag+. Berarti dia adalah reaksi oksidasi. Berarti Ag-nya sebagai anoda. Baru dihitung potensial selnya. Didapatkan min 3,67. Nah, karena min berarti dia tidak spontan atau tidak bisa berlangsung. Nah, jadi seperti itu cara mencari kespontanan suatu reaksi. Baik, demikian penjelasan saya tentang sel Volta. Terima kasih atas perhatiannya.